Assalamualaikum, selamat malam teman-teman sahabat biker semua. Ahoy Medan. Malam ini kita lagi ngopi hut bareng dengan Om Aco nih dari Dewan Penasehatnya IMO, beserta ada Om Azwar dari Ketua Umum Medan Max Owner. Pembahasan kita malam ini mungkin tentang pengalaman yang akan kita ceritain nih, pengalaman khususnya pengalaman dari Dewan Penasehatnya IMO yaitu Om Aco. Gimana Om Aco? Apa kabar Om Aco? Sehat, alhamdulillah. Sehat, ya? Sehat Om. Gimana? Sehat? Oke. Jadi bagi kalian yang penasaran, tetap stay bersama kita untuk ngobrol kita pada malam hari ini. Gimana Om Azwar? Ya, siap. Malam ini sungguh luar biasa. Kita kedatangan tamu, orang luar biasa di dunia motor. Siapa yang nggak kenal Om Aco, yang dikenal dengan Om Aco Bule, kan gitu. Nama pasaran Om Aco Bule ya. Terima kasih sebelumnya Om sudah datang di kota kami, kota Medan. Senang, Ahoy. senang bisa kembali ke Medan. Ahoy Medan. Mungkin udah nggak asing lagi di kota Medan ya, sebelum-sebelumnya pernah ya. Lumayan Om, lumayan. Ini kota berkesan lah buat gue. Oh iya. Oke Om, dengar kabar ini secara perjalanan ini belum ada berhenti ya? Mulai dari Bitung sampai dengan Iya. ke Medan. Bisa cerita sedikit nih Om, pengalaman selama perjalanan dulu nih sebelum kita masuk ke ranah selanjutnya. Jadi kemarin itu gue trip ke Sulawesi. Sebetulnya ada acara gathering nasional itu Vino. Jadi gue pendirinya Vinoners Indonesia juga. Terus begitu sampai seberang terus gue mikir, kok sayang bener ya gue sampai di Sulawesi, kok gue nggak nyambangin saudara-saudara sekalian. Jadi iseng ini berkelanjutan, gue jalan lah main-main sampai ke atas, sampai ke Bitung. Walhasil gue 57 hari dong. Luar biasa ya. Biasa di luar. Ingat rumah nggak tuh? Udah nggak punya rumah Om. Kayaknya gue 2 hari lagi dipanggil Bang Toyib tuh. Iya, benar. Jadi terus kemudian sebetulnya gue mau lebih lama. Jadi kemarin sudah baca itinerary-nya. Kalau misalnya gue turun ke Ende, tempat pembuangannya Bung Karno, gue jadi NTT tuh, NTB, Lombok, Bali, Jawa, baru ke Medan. Iya. Ternyata gue hitung-hitung waktunya kok terlalu mepet sama riding ke Medan karena Iya, kita iya, punya Jambore nasional kemarin kan. And then ya sudah, gue putuskan riding pulang kembali ke Jawa. Di Bandung cuma masuk 4:30 sore, paginya servis motor, tidur semalam lagi, langsung gas Medan. Sampailah gue di sini. Waduh, sangat luar biasa. Jadi bener kan gue yang terjauh kan? Iya. Masih dendam gue. Cuma nggak dapat helm ya Om? Nggak dapet. Sayang helm. Kalau iPhone gue perebutkan itu. Jadi artinya 57 hari ngelilingi Sulawesi, Iya. 360 derajat. Not exactly 360 Om, karena Kendari gue nggak ambil ternyata. Kendari nggak Iya nggak ambil. Berarti kaki yang sebelah gue nggak ambil tuh. Berarti Sulawesi masih ada utang. Iya, hampir full. Berarti masih menang gue ya Om? Iya. Emang sialan lo. Oke Om, menurut Ketum Medan Max Owner dulu, sebelum kita ke selanjutnya nih, bagaimana sih figur Om Aco ini yang bisa menjadi tolak ukur khususnya tersendiri bagi Medan Max Owner terkhususnya, gimana? Ya sebelum saya menanggapi itu ya, saya bertanya sedikit boleh juga ya Mas. Ini fitnah nih. Jadi kita kan Memo kan bergabung di IMO gitu. Iya. Kita kenal Om Aco Bule. Kalau saya terus terang semenjak bergabung di IMO gitu. Iya. Di tahun 2015-an, 2016 gitu. Nah, yang saya penasaran gitu. Jadi sebelum berdirinya IMO itu Om Aco itu sudah main motoran atau gimana ini? Jadi kalau motor-motoran ya tentu saja gue udah mulai dari SMP udah main motor Om. Waduh. Ya main SMP motor. Yeah. Terus gabung sama senior-senior yang kita punya namanya Brigade Motor Senayan dulu. Ya gue masih celana pendek di situ waktu itu. masih celana buntung. Yang lain udah pada SMA gitu. Yeah. Termasuk Haji Edi yang punya Ohlins. Jadi itu teman kecil gue itu. Udah dari sana
Terus biasa kan urusan sekolah segala macam lupa. Iya. Di tengahnya kita main mobil-mobilan juga. Udah lama nggak jumpa. Terus kemudian, nah ini orang-orang tua ini pada kumat lagi, pada mau main motor lagi. Ya sudah, kita motor-motoran lagi gitu. Di perjalanan itu gue main Nuvo juga, sempat main Vino juga. Akhirnya lahirlah motor ini di Indonesia, NMAX. 2015. Bikinlah kita pertama kali Jakarta Maxowners. Oh, itu belum ada Indonesia Maxowner ya? Belum Om, belum. Oh. Justru awalnya itu adalah kencan pertama Jakarta sama Bandung. Iya. Ciuman gitu ya? Yoi. Off the record. Jadi sebetulnya idenya menarik sebetulnya. Ini kan Persib sama Jakmania kalau kumpul ribut aja kerjaannya. Mau menang siapa berantem aja. Iya. Kita mesti buktiin. Iya. Kalau kita di motor, hanya di motor Jakmania dan Bobotoh bisa kumpul. Iya. Mantap. Jadi itulah awal ihwalnya Indonesia Maxowners bisa terbentuk dari pertemuan awal Jakarta sama Bandung. Berarti lebih tua klubnya dulu daripada Betul Om. Indonesia persis. Maxowner ya. Jadi memang IMO secara struktur klubnya dulu terbentuk, baru Iya. kita bentuk rumahnya Om. Iya. Seperti itu. Jadi sebetulnya itu yang membuat kita jadi sangat kuat fondasinya karena strukturnya dari bawah. Betul, sektor pondasi dulu Betul, ya. fondasi dulu baru rumahnya dibangun. Iya. Berarti pada Betul. dasarnya pondasinya itu Jakarta dan Bandung nih Om. Ya, Fondasi jadi awal ya. ya karena kita waktu deklarasi itu ada di Pangandaran bulan November tanggal 7 ya, tanggal 9 ya. Ya itu terus itu bersamaan dengan Jambore Nasional ketiga YRFI Om. Oh, YRFI. Iya, diadakan di Pangandaran. Jadi waktu kita terbentuk itu disaksikan sama klub Yamaha se-Indonesia. Luar biasa. Iya, Pas ya. Dan Yamaha langsung menyaksikan di situ kejadiannya. Oh, gitu. Kita coba duduk di warung kecil gini Om, duduk yang hadir cuma Jakarta, Double Bandung, BMC, Iya. kemudian ada Sumo Solo, Jimo Jogja, tambah Om Lutfi waktu itu namanya Snow. Terus kemudian 2 perwakilan Sumatera, ada Lampung dan Palembang yang hadir di deklarasi itu. Dan di sanalah gue pertama kali dijorokin jadi ketum Indonesia Maxowners. Tapi waktu itu kita nyebutnya bukan ketum, kita nyebutnya koordinator nasional. Oh, masih koordinator nasional ya. Karena waktu itu sifatnya kita lebih kayak forum komunikasi gitu, Iya, forum komunikasi. Jadi belum seperti sekarang. Kalau gua bilang sekarang udah kayak MPR DPR beneran. Lebih serius suasananya. Pakai tata tertib, mekanisme sidang, ketok palu ya. Dulu rock and roll banget Om. Kalau kita ketemu ngobrol di parkiran gitu, di tenda. Jadi ketahuan nih bro, karena main motornya mulai dari SMP, berarti Om Aco ini kategori anak murid yang suka bolos. Saya ditiru ya. Don't tread at home. Nggak boleh ada libur dikit, gas langsung. Jangan-jangan gak libur pun ngegas ya Om. Oh gitu. Jadi itulah sejarah singkat berdirinya ya. Indonesia Dari Maxowners. beberapa. Jadi kita sebagai anggota IMO berarti terima kasih dong sama kawan-kawan yang awal pembentukan ini ya. Betul. Seperti kawan-kawan JMO, BMC, BNC kan Betul. seperti itu kan, dan yang lain-lain. Masih sedikit itu Om ya. Baru 7 Om. Baru 7 ya? Sebetulnya ada beberapa klub lagi yang tapi kebetulan tidak bisa hadir di Iya. TKP gitu. Karena Bali sudah terbentuk, Surabaya sudah terbentuk. Iya. Terus konon Wajo sudah terbentuk, tapi kita belum bisa achieve si Wajo waktu itu. Kan Medan baru lahir setahun kemudian. Iya, Ya, benar. jadi kita beda setahun aja nih JMO sama Memo. Iya. Karena waktu kita peralihan jabatan dari gue ke Idui di Jogja, Medan sudah memberikan suaranya. Sudah benar. Jadi sudah di dalam IMO waktu itu. Iya benar. Dan alhamdulillah Om sampai saat ini kita tidak pernah menyangka kita akan punya saudara begitu banyak. Jadi ya nggak kebayang lah, gue punya saudara-saudara begitu banyak se-Indonesia, 197 klub, lo bayangin aja. 197. Ya, kalau di data perorangan mungkin 17 ribuan kali member kita. Lu pernah mikir nggak Om? Sampai segini gede nih. Nggak pernah Om. Nggak pernah. Nggak pernah. Baru mikir, mimpi pun nggak pernah. Nggak pernah gue ngebayang ketemu sama lo Om, sama Dinda, nggak pernah. Ternyata punya saudara brengsek begini kan.
ada nih satu ciri khas Om Aco nih dalam setiap rapat atau dalam setiap kata-kata. Lu atur semua. Tapi jangan dikonotasikan Negatif. kata sandaan yang untuk memicu semangat. Ya luar biasa. Jadi sekarang masih di IMO di penasihat ya Mas ya? Jadi tradisi di Indonesia Maxoners biasanya semua mantan presiden itu dijadikan penasehat. Maksud dan tujuannya adalah supaya benang merahnya tidak lepas, Om. Iya. Ya, Ada istilahnya jas merah. Betul. Rada kolot dikit. Tapi supaya rohnya, marwahnya si IMO tidak hilang, Om. Karena kita itu dibangun azasnya musyawarah untuk mufakat. Benar. Jadi karena walaupun saya ikut mendirikan rumah ini, tapi tetap pemilik suara atau saham terbesar dari organisasi ini adalah klub. Klub. Jadi kalau klub mau apa ya kita tinggal ikutin. Iya. Dilarang kencing sembarangan misalnya gitu. Dilarang kencing sembarangan tetap di pinggir jalan Om ya. Itu gue banget tuh. Ketahuan kemarin ada fotonya. Banyak gambarnya. Ini orang sembarangan kalau kencing. Selain hobi motoran, saya lihat, saya pantau juga rupanya Om Aco ini hobi apa ya? Kesana kemari untuk wisata explore ya Om ya. Membuat YouTube konten ya. YouTube-nya sih belum terlalu komersial, Om. Hanya buat sekedar hobi. Jangan lupa like sama subscribe. Promosi dikit. Maksudnya masih sempat-sempatnya itu ya Om? Jadi gini, Om. Mengaturnya gimana itu? Gini. Touring, Iya. kemudian membuat video. Jadi gini sebenarnya, orang kalau gue setiap pulang touring pasti nanya, how you trip, gitu kan. Daripada gue cerita berulang-ulang untuk kejadian yang sama, gue videoin aja kalau gitu. Gue videoin, jadi gue bisa share ke teman-teman. Ini loh keindahannya Medan, ini loh keindahannya Sumatera Utara. Lo bisa lihat ada yang viral baru si Bia-Bia segala macam. Kan emang luar biasa itu, biasa di luar. Terus ada apa? Ini arsitekturnya Medan kan luar biasa nih. Ada peninggalan-peninggalan kota tuanya, desain-desainnya itu kan mungkin nggak semua kota memiliki karakter ini, gitu. Hanya kota-kota yang terstruktur tua yang memiliki barang-barang kayak gini nih. Jakarta aja tinggal sedikit. Nah lu hampir 60% nih masih diisi bangunan tua dan itu dijaga. Itu keren buat gue. Terus ada istana Sultan. Ada masjid yang begitu bagus, terus gue lihat ada masjid baru ya, Masjid Agung yang baru dibangun. Masjid Agung. Yang baru dibangun ya. Wah, itu juga keren juga tuh masjidnya tuh. Dari Di Kesawan Om ada rumah Cong Api. Betul, keren. Terus ada tadi gue baru baca di Google yang Masjid Bangkok. Masjid Bangkok, masjid tertua di. Betul, tertua nomor 2 ternyata Om. Nomor 2. Iya, ada yang lebih tua lagi dan gue belum ketemu itu. Katanya di dekat-dekat Belawan sana, katanya. Tapi belum ketemu. Dan yang menarik, ini simbol dari begitu beragamnya orang Sumatera Utara menerima orang lain. Ya. Karena ini diwakafkan sama satu orang datuk tanahnya. Yang bangun orang Chinese dong, which is non Muslim. Iya. Yang bangun itu masjid. Gua bilang hehehe. Luar biasa. Itu menunjukkan karakter Medan yang bisa menerima berbagai macam suku, ras, agama dan lain-lain. Itu buat gua luar biasa. Dan sampai sekarang akur. Nah, itu dia. Percontohan. Cakep tuh Om. Iya. Ya kan? Banyak suku di sini, cuma akur. Betul. Walaupun dompet hilang. Dan ini nih, yang perlu dicontoh dari Om Aco ini adalah di mana di setiap dia turun ke wilayah dia touring, Om Aco ini selalu mengenalkan budaya dan mempelajari budaya yang ada di dalam tempat Om Aco ini menapak lah ya, menapak touringnya ya. Bayangin, belum tentu loh orang Medan tuh lebih tahu akhirnya daripada Om Aco tentang kota Medan serta bangunan-bangunan tua yang ada di kota Medan. Asik bro. Masuk masjid yang tertua nomor 2 tadi. Kita aja masih bayangin tuh nomor 1, Om Aco udah tahu 2, nomor 2. Yang ngomong sejarah lu bukan gue. Sebenarnya ya kalau saya berpikir sebenarnya pemerintah kita sebenarnya berterima kasih kepada Para orang bikers. seperti Om Aco. Karena apa? Dengan dunia bikers ini kita touring ke sana kemari itu ibarat kayak promo gratis Iya, gitu. iya. Ya seharusnya pemerintah
lebih apa ya? Lebih aware ya. Ya, lebih open kepada bikers Indonesia Iya. untuk lebih memberi info kabar keluar lah. Betul, Di betul. sana ada wisata ini. Betul. Sedih kadang kan Om, kalau kita ke luar negeri itu Nah, miskin sekali informasi tentang iya Indonesia. benar kan gitu. Jadi sebetulnya begitu sampai sini dia kaget tuh, bule-bule. Loh, di sini ada ini tuh, ada itu. Nah ini nggak ada yang ngasih informasi. Nah mudah-mudahan sedikit video gue gitu bisa memberikan sedikit informasi supaya memancing teman-teman lain bisa datang ke Kota Medan atau ke Toba, Samosir dan lain-lain gitu. Halo pemerintah. Apa kabar, bro? Kita bikers ini bisa loh jadi iklan berjalan. Bener. Iya. Tolonglah sisihkan anggaran untuk kita. Iya benar, serius. Benar. Kita iklan berjalan. Betul. Misalnya saya orang Medan gitu Iya. kan. Ketika saya touring ke Daerah lain, barat, betul. saya explore, kemudian saya bawa nih brosur atau foto-foto wisata daerah sini. Betul, Medan. Kita memperkenalkan. bawa. Iya, memperkenalkan. Betul. Itu sebenarnya iklan berjalan. Betul. Pemerintah harus tanggap itu ya. Habis ini, Catet. bisa ngubungin kita ya. Karena tahu ada perusahaan besar yang Iya. butuh membuang CSR, nggak apa-apa, kita Iya. siap tampung. Nanti Iya. kita ya Bang. Iya. Kita baik kesini siap untuk memperkenalkan Betul. wisata. Kemudian baksos kita salurkan karena Betul. apa? Kita ujung tombak yang tahu daerah pedalaman, daerah mana yang perlu butuhkan bantuan sosial kan seperti itu. Jangan lupa juga Om, touring tapi sosial juga. Iya, karena esensinya kan kita kelompok sosial Om. Siap, benar. Kalau kelompok sosial pasti berinteraksi dengan secara sosial, terus berkegiatan secara sosial. Iya. Karena kita dibangunnya bukan perusahaan ya, Iya. betul-betul bukan yayasan juga. Iya. Jadi tidak non profit dan segala macam. Terus tadi menyangkut soal pariwisata, karena gue bilang sebetulnya tidak ada kendaraan lain, kendaraan gue sebut ya, yang mampu mengakses sampai begitu dalam, salah satunya motor. Iya, benar. Jadi kalau lo naik mobil, lo nggak pernah tuh mendapatkan suasana ini Om. Benar. Duduk dengan penduduk lokal, menikmati kuliner lokal. Iya. Apalagi lo naik pesawat, boro-boro. Nah, di sini sebutnya ubi ya. Nah, singkong bro, padahal ini bro. Di Jakarta kita sebutnya singkong. Di sini sebutnya ubi. Iya. Nah, itu yang kenapa gue bilang motor ini punya salah satu keunggulan Om. Bisa masuk ke celah-celah yang tidak mungkin diakses sama kendaraan lain. Karena dia bermotor, otomatis jangkauannya cukup jauh. Nah, ini yang jadi salah satu keunggulan kendaraan kita ini berdua. Gitu. Roda dua bukan berdua. Satu Om, Ya. kita kan kemarin ini baru selesai Jamnas. Oke. Dan mungkin nih pada teman-teman ini sebenarnya pada penasaran saat perjalanan touring Aha. gitu Om. Kendala apa sih yang pernah Om Aco rasain? Ini kita hitung mulai dari Bitung kemarin ya. Pas itu dari Bitung. Belajar dari pengalaman, touring itu sebetulnya harus well prepare Om. Gue termasuk yang anti touring nekat. Jadi kalau nggak punya duit ya udah diam aja di rumah. Gak kayak Agus Om ya. Iya. Karena touring. Nggak. Karena prinsipnya pasti kita tidak mau nyusahin orang lain. Iya. Kita naik motor mau senang-senang. Jadi istilahnya nih, lo mau touring kemana aja, usah dihitung jarak tempuhnya, mau berhenti berapa kali, mau lihat apa aja, pulang pergi. Itu mesti terhitung Om. Walaupun quote unquote ada aja, Ya, benar. ya kan? Makanya gue manajemennya pakai 3 amplop Om. 3 amplop. Iya 3 amplop Om. Jadi gini, misalnya Bandung, Medan, Bandung, ya. Amplop pertama itu untuk dari Bandung sampai Medan Om. Iya. Oke. Amplop kedua karena jarak tempuhnya sama, otomatis jumlah uangnya sama. Iya. Ya, untuk fuel, makan, di luar yang lain-lain Om ya. Iya. Di luar kenakalan yang lain-lain. Gue nggak boleh sebut ya. Iya. Sorry. Ini konten bukan untuk anak-anak. Terus ini konten dewasa. Terus biasanya amplop ketiga adalah buat cadangan Om. Iya. Jumlahnya sama. Oh gitu. Iya, jumlahnya sama. Jadi ya amit-amit cabang bayi misalnya lo crash, perlu di towing, perlu digendong segala macam, lo punya reserve cadangan untuk bawa lo pulang kembali ke kota asal. Oh, gitu. Terus kalau misalnya
amplop pertama tidak sampai Medan, jangan coba-coba buka amplop kedua, Om. Pulang. Berarti lo miscalculation. Salah perhitungan. Salah perhitungan. Jadi Dapat ilmu baru nih. Ilmu baru. Bagus. Jadi jangan coba-coba buka amplop kedua, Om. Iya. Karena kalau lo buka amplop kedua, lo pasti nggak sampai. Oh gitu, jangan nekat ya. Jangan nekat, Om. Jadi kalau cuma duitnya sampai ke tebing tinggi misalnya, habis di amplop pertama, ya sudah, Om. Pulang dengan amplop kedua. Jadi gini Om, gampangnya gini, misalnya biaya perjalanan yang pernah saya hitung ke Aceh nih, Iya. misal ke Banda habis 600.000. Betul. Berarti saya harus nyiapkan anggaran 6 kali 3, 1.800.000 Iya. minimal ya. Minimal, Om. Pergi 600, Pulang 600, cadangan 600, betul. Ya kalau lebih sensor. Gitu, Om. Ilmu baru ya. Ya, Catat. jadi jangan pernah. Jadi memang touring itu harus betul-betul punya manajerial touring, Om. Jadi kayak lo di kantor lah, lo kan pasti punya pengalaman di kantor, ada hitung apa anggaran segala macam, persis kayak itu, Om. Iya. Persis kayak itu. Aman ya Om ya. Aman. Terus usahakan motor lo juga well prepare. Iya. Jadi semuanya kalau perlu fresh dan sehat gitu. Kalau di kita istilahnya tuh sehat orang, sehat unit. Betul, persis seperti sehat itu. duit. Iya, otomatis, Om. Kalau nggak sehat pulang kita. Karena di kita Om sedikit juga kalau kita di Memo misalnya ada touring nih, Iya. misalkan ke Aceh, Iya. jadi divisi Venture itu kan menyiapkan peserta, Om. Betul. Menyiapkan peserta semualah, deposit pendaftaran. Nah, ada finalnya Om. Karantina. Saya ada 1 hari untuk pengecekan unit. Oh, oke. Nah, jadi pernah kejadian udah dicek semua surat, oke, SIM ada, lengkap, terakhir servis di Yamaha. ditunjukin, oke, lolos. Nah ini kenapa nggak lolos nih? Oh, Karena baik. ganti. Kalau nggak bisa ikut. Kalau nggak boleh ikut. Nggak boleh ikut. Oh, iya. Benar, Om. Yes, Jadi that's good. kita menyiapkan orang sehat. Betul. Dan, kalau dompet ini termasuk sehat orang. Iya. Nanya banyak. Dan sehat unit. Kita juga nggak mau touring nanti ditilang polisi. Betul. Itulah yang kami buat di sini. Betul. That's good. Total berapa ribu Tom dari Bitung sampai ke Medan kemarin? Kalau ke atas nggak terlalu jauh, Om. Bandung ke Surabaya itu cuma 800-an. Nah, dari Makassar nyebrang ke Makassar sampai Bitung itu cuma 1.800, Om. Di luar siksaknya, Om ya. Ini di rata-ratanya bolak-balik ya, goceng 7.000 lah sampai Bandung lagi. Sampai Bandung lagi. Iya. Berarti tambah 3.000 sampai Medan. Dapat 3.000 baliknya 7.000 lagi. Tapi Iya. berapa mau dikasih? 15.000. Plus ribu gitu lah. Karena di kita aja hanya Kita maksimal pin Memo 5.000. masih sampai saat ini Memo 5.000. Ya nggak apa-apa, gue deposit dah. Pin 5.000 hanya yang dapat baru 4 orang ya. Iya. Ini jajar, Om, jadi Om aja. Ada pin langsung 5.000. Tapi yang dapat baru 4 ya. Susah. Iya. Karena Harus orang ke Sulawesi. ya, ya sekali jalan Om. Orang Palembang aja nggak bisa dapat 5.000 mau kemana? Mentok. Mentok. Orang Medan atau orang Aceh yang bisa. Sampai Bitung. Sekali Ujung-ujung. jalan. Iya. Pin 5.000. Kalau Memo sekali jalan pulang nggak dihitung. Nggak hitung kita. Oh, gitu. Kita pin itu misalnya pin 1.000 itu sekali jalan. Sekali jalan. Oh, oke. Nah, karena apa? Walaupun nanti akhirnya dia pulang towing, nggak masalah. Karena apa? Kita hitung sekali Sekali jalan. jalan ya. Oh, 1.000 gitu. Kasihan amat. Benar. Ya memang kita perjuangannya harus berdarah-darah. Iya, berdarah. Mati kok sama supir. Makanya kalau mau pin 1.000 ya harus ke Jambi. Iya. Jadi kemarin itu Memo Venture itu dibangun, alasannya tuh memang kita langsung rubah satu trip itu ya hitungannya satu trip. Trip PP itu nggak ada. Nggak ada. Nah, makanya bisa pulangnya pun ke pepet dia towing, dia udah dihitung sekali jalan. Iya. 1.000 atau pin 3.000 plus 3.000. Maiz tuh udah dapat 3.000. Iya. 5.000 belum dia. 5.000 belum. Kasihan, Maiz. Ayo guys. Ya, pin-pin 5.000. Iya. Nggak tentu kemungkinan. Gua aja dapat 4 langsung. Iya benar ya. 4. Agus pin 900 Om. Nggak Iya. dapat yang 1.000. Kurang dikit aja. Om gini. Iya. Waktu ke kegiatan Jamnas keempat kita di Oke. Hotel Polonia, ini gue sedikit penasaran nih sama Om nih. Waktu
Om ngelihat Videotron yang ditampilkan oleh Memo, Om netes air mata. Oh iya. Buat acara Jamnas. Waktu acara Jamnas keempat di Pulau Iya. kemarin. Emang menetes air mata? Netes Iya. air. Kok nggak tahu? Apa sih? Alasannya Satu gue terharu ya. kan gue peluk tuh. Iya. Saya kok nggak tahu. Iya, lu kan di depan. Gua kan dekat jelata di belakang. Jadi apa ya buat gue orangnya romantis Om. Iya. Iya. Italiano. Iya. Bukan Brazilino ya. Jadi enggak buat gue yang mahal tuh momen Om. Momennya tuh kemarin pas kita bisa jumpa setelah didera sama berbagai macam kendala Covid apalah segala macam, semua orang tiarap. Tapi kok kita bisa kumpul ya di saat-saat yang kritikal quote unquote juga, karena panitia juga deg-degan ini izin lolos atau tidak Ya, segala beberapa macam. kali pindah tempat. Yes. Ya. Ya, tidak ada yang siap di dunia ini Om. Betul. Semua kepala negara tidak siap, termasuk Indonesia gagap menghadapi ini. Tapi di tengah semua kendala itu, kok kita bisa jumpa ya? Ini kan buat gue bless aja, bless dari Allah ya. Bisa kumpul dengan kerja keras teman-teman Medan, teman-teman Sumatera, teman-teman Indonesia, bisa mengerahkan segala upaya, cara, biaya, tenaga, energi dan segala macam. Terus tiba-tiba gue di reminding gitu sama sebuah video bagaimana kelompok ini terbentuk. Itu buat gue momennya jadi kena banget gitu. Jadi gue secara emosional juga gue teraduk-aduk gitu ya. Bersyukur dan berterima kasih. Tapi gue nggak bisa ucapin ya. Gue cuma bisa berkaca-kaca aja waktu itu. Karena buat gue ini momen mahal dan langka gitu. Karena buat gue ini nggak bisa diulang apapun bentuknya. Karena situasi ini betul-betul khusus. Kita bisa jambore, bisa ketemu tatap muka langsung. Persiapannya sudah berbulan-bulan. Gue nggak tahu capeknya kayak apa di Memo, tapi gue bisa bayangin seberapa capeknya gitu kan. Itu ngehe lah pokoknya. Dan itu kalian menampilkan sebuah video perjalanan bagaimana kelompok ini terbentuk gitu. Sampai kita alhamdulillah mendapatkan presiden baru yang pilihan kita bersama ya. Terus mudah-mudahan bisa membangun kelompok ini lebih besar dan lebih kuat ke depannya dan mengayomi semua membernya di dalam gitu. Iya. Berarti terima kasih juga dong yang tim media kreatif Memo yang buat video. Sama sutradaranya dia. Siapa tuh buat skripnya itu? Itu keren. Kalau Agus portal-portal aja ya gue. Jadi itu Om, terlepas dari yang Om bicarakan tadi, Jamnas kan sudah yang ketiga ya. Keempat. Kemarin ketiga. Ya. Kita di tengah pandemi. Betul. Kita berembuk sama kawan-kawan. Ini kita berbeda dari 1, 2, dan 3. Ya. Karena ini indoor. Betul. Biasanya Jamnas itu kan outdoor. Betul. Kemarin kan kami planningnya sekitar 2.000 Ya, orang ya, yang datang. ya, Tapi ya. karena pandemi terus, PPKM level naik turun. Betul. Kayak mie goreng. Betul. Ya kan? Kemudian akhirnya itu aja Om, lokasi sebenarnya bukan di situ Om. Betul. Last minute-nya seminggu sebelum hari H ya, lokasi berubah lagi. Lokasi berubah akhirnya di situ. Akhirnya saya cuma bicara sama kawan-kawan Bismillah. bagaimana acara kita itu harus berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Ya, Kan gitu. ya. Tolong dibuat. Wah, alhamdulillah kawan-kawan udah Ya. luar biasa Konsep semua ya, Bang? berkonsep bisa Total mengartikan- juga. Iya, mengartikan apa yang saya inginkan. Terus menerus edit terus tiap malam di sini juga Om di lokasi ini. Di Asal Kopi ini. Iya. Murah masalah. Iya. Wifi-nya gratis pula. Orang-orang Medan kalau mau ngopi murah di sini Asal Kopi. Iya. Bayar tapi jangan ngutang. Iya. CSM jangan lupa ya. Ya, alhamdulillah ya itu di situ kita buat suasana yang berbeda. Makanya sebenarnya saya bilang
tolong video itu dibuat dengan bahan berkualitas. Karena apa? Jamnas kita ya ruhnya di situ. Bisa dikatakan ruhnya di situ. Di situ gagal kita. Ya. Alhamdulillah. Itu apa setelah namanya? acara selesai, tanggapan kawan-kawan baik semua. Iya. Gitu ya. Keren, emang keren. Jadi menurut Ketum tadi masih gantung pertanyaan kita, apa sih yang menjadi panutan yang patut dicontoh dari Om Acok ini kepada khususnya member-member mungkin yang baru atau memang member-member yang masih sedang menjajaki. Menurut Ketum apa sih yang bisa kita ambil? Yang pertama yang jelas semangatnya. Semangat. Iya. Ya umur nggak muda lagi yo. Iya. Semangat 17. Pusar ke bawah. Iya. Kemudian apa ya? Kalau saya lihat Om Acok ini ada rasa apa namanya? Keikhlasan untuk ekspor ini. Untuk ekspor touring itu selain hobi juga bisa mengabarkan kepada yang di luar. Ini loh Indonesia itu indah. Iya. Gitu. Banyak loh. Ayo jalan, ayo touring. Seperti itu. Betul Om. Jadi, waduh, kalau lihat perjalanannya saya nggak berani komen. Touringnya, aduh. Banyak yang lebih gila Om. Banyak yang lebih gila. Iya. Jadi memang Indonesia sebenarnya masalah butuh memang orang-orang gila. Iya. Seperti Om Acok. Iya. Saya resign dulu dari kerjaan. Luar biasa. Jadi Om bukan kira-kira sih, menurut pandangan Om, Yes. daerah mana sih yang paling unik atau daerah mana sih yang paling berkesan kepada Om saat Om melakukan perjalanan touring, mulai dari awal Om touring sampai dengan sekarang? Buat gue semua daerah unik, dan semua punya kearifan lokal, value yang berbeda dan apa ya, sangat beragam. Jadi gue tidak bisa compare apple to apple karena masing-masing punya kekuatan sendiri-sendiri gitu. Dari orang-orangnya, bahasa, kuliner, pemandangannya. Kalau jalan tergantung anggaran. Kalau pemerintahnya busuk ya jalannya busuk pasti. Sampai kita cari-cari kemana di bupati ini. Kenapa jalannya busuk? Catet. Oke bro, kita masuk ke segmen sebenarnya nih. Aku juga nggak mau ada di segmen ini karena ini segmen yang dikategorikan sedih. Karena juga kita nggak bisa menahan Om Aco terlalu lama di Medan, berhubung Om Aco juga punya jadwal-jadwal yang mau dikejar ya Om ya ke beberapa daerah berikutnya. Jadi di segmen ini mungkin kita mulai dulu dari Ketum Azwar. Ketum Azwar ini adalah Sir Alex Ferguson. Kalau di Indonesia terkenal ya pengatur strategi, tapi nggak mau jadi pemain. Oke, Om ya, gitu ya Om ya. Oke. Jadi Om Azwar dengan perjalanan yang sudah kita jalani selama ini, mulai dari persiapan kita Munas, persiapan kita Jamnas gitu Om, dengan berkembang dan besarnya IMO di Indonesia sekarang ini, harapan Om Azwar ke depannya kira-kira apa sih yang ingin diharapkan dari IMO yang sekarang sudah menjadi sebesar ini? Sebelumnya saya terima kasih kepada IMO karena di IMO lah saya akhirnya bisa ketemu orang-orang hebat seperti Bule, Salah dan lain-lainnya. Fitnah. Yang akhirnya di setiap daerah kita punya saudara luar biasa. Motor, makanya jangan berpikiran negatif terus sama anak motor. Di dunia anak motor lah kita bisa. Ada sisi lainnya Om ya. Sisi lainnya, akhirnya saya bisa tahu makanan-makanan enak setiap daerah di dunia motor. Betul. Iya, di Aceh di pantai baratnya ada makan ikan hiu tuh di. Betul. Baby shark. Nah, kalau harapan saya sih untuk IMO sudah besar, sudah bagus, dan saya sudah titip pesan juga kemarin IMO akan lebih sempurna lagi untuk berguna lagi untuk masyarakat, jangan dilupakan masyarakat. Pastinya. Ditingkatkan lagi bakti sosialnya. Jadi saya pengennya setiap touring baksos. Setiap touring ada cakep, baksos. Jadi cakep kita dong. diberkahi. Iya. Jadi Ada
value lain Om ya. Jadi stigma negatif kita tentang geng motor itu bisa lama-lama pudar. Kita betul-betul anak motor, itu aja sih. Jadi kalau untuk pesan yang pengen disampaikan apa nih Om ke teman-teman khususnya biker secara umum yang ada di Indonesia? Kalau pesan sih tetap pesan dasar, tetap patuhi peraturan lalu lintas. Persis. Tetap menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas ya. Jangan kita menjadi ujung tombak yang melanggar lampu lalu lintas. Kita harus membantu pemerintah. Ya, persis. Khususnya kepolisian dan dinas perhubungan. Itu aja. Jadi sudah benar kan kalau julukan Ketum Memo ini adalah Sir Alex Ferguson. Bayangin, tetap mempunyai misi di mana ada touring, di situ ada bakti sosial. Ya Om ya. Berarti itu adalah ciri khas ya, sebenarnya sih semua anak motor banyak yang ngelakuin ini, tapi untuk komit ke sini mungkin masih beberapa yang kita lihat sih di kalangan Indonesia. Harus lebih digaungkan lagi. Harus lebih digaungkan lagi. Bisa dikatakan wajib. Cakep. Gandeng. Bener kan? Sir Alex Ferguson kan? Iya. Ferguson sana digaji. Oh iya. Yang di Dapok. Tahu aja. Oke. Dan ini yang nggak mau nih. Artinya kalau kita udah tanya pasti nanti kita akan closing. Tapi memang harus karena Om Aco juga punya jadwal yang harus dikejar ya. Oke, Om Aco nih. Ini IMO sudah segede ini Om. Bayangin dari mulai 7 klub Om ya. 7 klub sehingga sekarang kalau nggak salah tuh update-nya 197. Ya, kurang lebih segitu. Masuk lagi Crown Max nih. Betul. Ada lagi beberapa yang masuk, mungkin di 3 bulan ke depan sudah menjadi 200. Bertambah lagi. Betul. Jamnas ini saya rasa tambah. Betul. Ya Om ya. Insya Allah begitu. Iya. Om, sebagai tersenior di IMO, apa sih harapannya ke depan dengan melihat IMO yang sekarang sudah sebesar ini? Ya, harapan gue IMO tetap terus tumbuh Om dan besar. Kita jangan terlalu optimis juga. Dalam artian kalau dilihat usia kita tuh masih muda Om. Kita tuh baru 6 tahun. Baru 6 tahun Om. SD aja belum. Jadi kalau umpama bayi ini masih TK, betul. Sudah mulai bisa berdiri dengan baik. Sudah mungkin belajar berlari juga, sudah bisa berbicara lebih baik, dan harapan gue secara psikologis juga harusnya IMO bisa mengarah ke sana, lebih dewasa, ya. Dan ini mudah-mudahan bisa jadi contoh untuk kelompok lainnya atau menginspirasi orang lain mungkin. Kita bukan yang terbaik Om. Kita bukan yang terbaik. Kita akan terus membangun rumah ini lebih baik dan lebih baik gitu. Dan lagi buat gue sebetulnya memperhatikan klub-klub di dalam dan membangun klub di dalam itu jauh lebih penting Om. Karena buat gue kalau nggak ada klub ini IMO-nya nggak ada sebetulnya. Jadi tetap kita saling asuh, saling asah gitu Om. Ibarat rumah sesekali tetap memperhatikan pondasi-pondasi harus ya? Om. Karena pemilik saham tertingginya kan adalah klub. Benar. Jadi kemarin gue setuju sama presiden baru mau ada course gitu, pelatihan kayak how to manage the club yang gitu-gitu, leadership betul. Benar. Karena buat gue kalau klubnya bagus, mismanagement juga bisa bubar. Ya. Atau orang-orangnya bagus tapi dipimpin sama orang yang salah juga berantakan juga. Jadi semua saling mengisi gitu. Nah, gue harapkan IMO akan terus maju dan berkembang. Jadi maksud gue gini, jangan sampai kalau gue mati besok, IMO-nya ikut mati. Gue nggak mau. Jadi gitu. Jadi memang jangan ada penokohan di sini. Tapi nurnya kita taruh di sistem Om. Jadi walaupun kita udah nggak ada nanti, sistem udah jalan ya? Sistem sudah jalan dan IMO akan terus maju ke depan gitu. Ya gitu. Wajib dicontoh ya klub-klub ya, pasang fondasi di klub. Nanti ketika regenerasi siapapun penggantinya, klub itu tetap jalan. Betul, existing Om. Betul Om. Karena kita nggak tahu umur kita kan. Iya. Argo yang ngatur yang di sono. Udah kontrak. Kita nggak tahu kapan kalau dia bilang cok besok check out. Berarti masih check in. Satu lagi Om Aco memang jago bercanda. Makanya selalu muda. Makanya selalu badan udah 70. Kalau ucap apa? Tai lu.
Jadi kalau touring Om, kalau lo touring 1 bulan full, itu usia lo mundur 3 tahun Om. Itu. Oh iya Om. Sekarang begini, lo perhatiin. Setiap lo selfie, anak motor, anywhere, dimanapun, mau tua, mau muda, mau laki perempuan, kalau dia selfie, mukanya nggak ada yang merengut, senyum semeringah gitu ya. Itu kan kebahagiaan esensi yang dari paling dalam Om. Benar. Muka kan nggak bisa bohong. Iya betul kan. Mau capeknya kayak apa juga, tetap aja dia tersenyum dengan semeringah. Iya, dalam hati kan capek di gue nih gitu. Benar. Apalagi kalau di IMO tuh LBI-nya, wih, nggak ada yang nggak senyum tuh kalau foto ya Om ya, kalau selfie ya. Dan paling lama. Schedule itu. Oke Om. Ini kalau Om memang sudah kategori kita bilang sudah sesepuh ya di dunia motor. Fitnah lu. Bahasa kasar udah dekot. Ya. Enggak, banyak yang lebih top. Kalau ini tadi Sir Alex Ferguson-nya Memo, berarti Om Aco ini mbahnya Sir Alex Ferguson kan gitu. Jadi pesan apa sih Om kepada seluruh bikers yang ada di Indonesia yang bisa Om sampaikan supaya menjadi motivasi bagi teman-teman ya, khususnya itu bikers yang ada di Indonesia. Silakan Om. Kalau buat gue, bermotor tuh can be dangerous, can be fun. Ya. Jadi motor ini kan esensinya memindahkan kita ke tempat lain. Tentu saja kita ikut klub kan pengen senang-senang Om. Ya. Betul kan gitu. Nah, di tangan yang salah, kendaraan ini bisa jadi mesin pembunuh yang sempurna. Buat kita maupun buat orang lain. Dan sialnya kadang kan kita melibatkan orang lain. Cuma gara-gara kurang istirahat, kita datang kumpul jauh-jauh, pengennya tidur, begadang sampai pagi. Sepele-sepele. Gue sih orangnya nggak ribet tuh, yang simpel-simpel aja. Terus misalnya persiapan lo kurang matang gitu ya. Orang pernah nanya sama gue, Om, kenapa logo motor di luar negeri kok serem-serem ya? Ada tengkorak segala macam. Gue bilang iya benar, kenapa? Naik motor itu ujungnya mati. Kalau kita tidak bisa menggunakan kendaraan ini dengan bijak, ya gitu kan. Kadang kan kita, gue aja suka hilaf, kadang kan tikungannya enak nih, iya tekuk terus, kepreset bro. Udah pernah ya? Sering. Nah, belajar dari sana, kan sebetulnya kalau kita naik motor kan cermin buat kita Om. Makanya kalau gue bilang setiap trip itu perjalanan spiritual. Kenapa begitu? Kita lebih mengenal siapa kita Om. Seberapa ego kita, apalagi touring kelompok. Ya kan? Ini salah nih, nggak mau pelan naik motor nih, maunya kenceng aja, sialan ini salah nih. Yang satu, ini Mas Or kenapa lama bener naik motornya? Itulah letak kebersamaan yang harus kita bangun dalam sebuah organisasi. Bagaimana gue bisa mengayomi Salak yang naiknya kenceng, atau Mas Or yang naiknya santai. Tapi kita sama-sama bisa enjoy dalam perjalanan. Karena buat gue, trip itu bukan end of the journey buat gue, tapi in between Om. Proses perjalanannya itu yang kita nikmati. Bagaimana mungkin ke Medan gue udah 10 kali 20 kali. Tapi bagaimana sampai ke Medan menikmatinya. Iya, di tahun yang berbeda, di hari yang berbeda, dengan suasana yang berbeda, dengan motor yang berbeda. Makanya gue bilang gue orangnya romantis. Jadi walaupun gue udah berpuluh kali sampai ke Medan, begitu tiba ke Medan, gue tetap terharu gitu. Ya Allah, gue udah sampai di Medan lagi nih, gitu. Cengeng ya. Iya, romantis Om. Di Kelok 9, gue udah berkali-kali gue lewat sana, tapi gue tetap ngerokok, gue nikmatin. Ya Allah, gue sampai sini lagi gitu. Itu buat gue tidak bisa diceritakan kalau kita tidak melakukannya. Benar. Orang nanya, apa sih lo enaknya naik motor udah berhari-hari capek segala macam? Ya dia nggak bisa nikmatin apa yang yang gue rasain karena kita jalan di motornya. Tapi tetap buat gue tadi belajar dari pelajaran orang-orang, perjalanan gue sendiri. Ya bijaklah kita menggunakan kendaraan ini, gitu. Ya, hormati pengendara lain, gitu kan? Karena dia yang pakai jalan bukan cuma kita doang. Benar. Ini kan bukan jalan nenek moyang kita nih. Jalan nenek moyang kita pelaut Om. Betul. Belum ada jalan. Main dayung. Oke. Jadi kita pakai jalan sama-sama, jadi kita saling menghormati. Terus tadi patuhi. Iya, Karena biasanya setiap kejadian pasti diawali sama pelanggaran biasanya. Semua. Misalnya lo masuk sebuah pedestrian, speed limit 40, kau 80. Ada anak kecil nyebrang, bukan salah anaknya, Salah kita. salah kita.
Kan namanya di anak kecil Om. Iya. Dan faktor resiko ini kan kita nggak bisa hitung. Kalau lo di sirkuit, lo bisa hitung. Ada Marquez, ada Rossi, ada siapa, lo bisa hitung faktornya. Tapi kalau di jalan raya, faktornya 4.000 Om. Ada angkot tiba-tiba berhenti. Ada mama sen kiri belok kanan. Di atas trotoar. Ada bentor tiba-tiba ke kanan. Iya, sering kejadian tuh. Faktor resikonya kita nggak bisa hitung. Iya. Yang bisa kita manage adalah diri kita sendiri. Jadi kita memanage kecepatan supaya faktor resikonya tidak terlalu tinggi. Gitu. Jadi itu. Jadi Applause dulu untuk Om Aco nih. Dapat ilmu hari ini, dapat ilmu baru. Jadi pada kesimpulannya artinya bijaklah dalam menggunakan motor kita. Karena apa? Nyawa itu kalau bisa senyawa kita dengan motor. Itu seperti kesimpulan yang dibilang Om Aco tadi, dan seperti kesimpulan yang dikatakan dengan Ketum Azwar tadi adalah tetap patuhilah peraturan lalu lintas, karena itu adalah pondasi utama kita dalam berkendara. Karena satu lagi Om, biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Benar. Karena yang biasa belum tentu benar. belum tentu benar. Dalam ya. Iya. Dalam kan? Gue aja udah bingung nih. Dalam. Ya? Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Karena yang biasa belum tentu benar. Belum tentu. Berarti intinya ada kalanya hukum adat bisa dikesampingkan. Nah, jadi sebaik apapun kita berkendara, jika kita tidak mematuhi aturan, Iya, di dalam awalnya dari sana. itu tetap kita bukan pengendara yang baik. Sumber petaka itu. Sumber Sangat setuju. Yang kedua, dari pesan Om Aco tadi, segala sesuatu menikmatin itu adalah kebersamaan. Makanya terciptalah paguyuban-paguyuban Iya, yang iya. kita dirikan sampai saat Betul. ini, yang akhirnya menjadi besar. Sehingga nggak ada yang nyangka nih Betul Om. besar ini. Luar biasa. Oke bro, jadi mungkin ini bukan akhir ya Om ya. Mungkin ini akhir ngopi hut kita pada hari ini. Doakan kami, ini kan presiden pertama nih. Doain kami semoga nanti kami bisa tembus untuk wawancara sama presiden kedua IMO, yaitu Om Idoy. Om Idoy, siap-siap ya. Itu kedatangan kami ya. Iya. Bukan Om, kalau sama Idoy nggak perlu lighting tambahan. Iya. Lampu tamannya udah ada. Saya nggak ngomong. Oke, Om Idoy siap-siap, Om Adi Dewa siap-siap, nanti juga mungkin Om Daryono siap-siap selaku presiden keempat. Oh iya Om, salah Om Aco, kalau misalnya besok jadi pulang atau besok sama-sama kita doakan supaya Oh iya, Amin. jalan Amin. Lancar. sampai ke rumah ya. Amin, Amin. amin. Thank you. Pasti lancar, karena bijak dalam berkendara. Karena dasarnya sudah memanage. sampai Iya. sampai 3 amplop. Kurang 1 nggak boleh pergi. Sebenarnya masih banyak mau dikupas. Banyak, Pak. Cuma nanti lah ada sesi-sesi Iya, berikutnya. ada sesi. Kalau sponsor mau masuk, Ini Ada deh. yang catat. Kontak. buat lagi wawancara yang lebih mutakhir. Iya. Oke, Om langsung YouTube dan Oh, iya. ini apa Om, langsung diperkenalkan. Kalau nanti lihat di YouTube, lihat di Aco Bule Diary. Nanti ada logonya di bawah. Terus IG gue Aco Bule, Facebook gue juga Aco Bule, ada fanpage segala macam. Gue suka nulis-nulis soal keselamatan, jadi bisa follow dan like gitu. Kalau perlu di-share. Dan satu lagi ya, Om Aco ini adalah salah satu dari YRA ya Om ya. Iya. YRA yang khusus ceritanya itu permasalahan safety reading. Tapi itu nanti di luar segmen yang lain. Iya. Masyarakat Biar bikin penasaran. bikin penasaran. Sponsor masuk dulu. Benar. Sponsor Catat. masuk dulu. Habis itu ketemu dulu sama Om Ido ya. Iya. Oke, thanks bro, udah tetap stay bersama kita. Ketemu lagi di segmen kita berikutnya. Memo Bravo. Imo Jaya. Sumatera Kompak. CMO Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you tuh.